warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila. Di video kali ini, aku akan memenuhi permintaan kalian untuk membahas tentang persiapan pendakian. Kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita mendaki? Buat kalian yang penasaran dengan videonya, tonton terus video aku ya. Pendaki. Nampak keren sepertinya jika disebut sebagai pendaki. Tapi, kalian harus ingat nih, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kalian melakukan aktivitas pendakian. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Langsung saja kita bahas, oke? 1. Persiapkan mental kamu. Sebelum mempersiapkan semuanya, kamu harus memastikan bahwa mental kamu itu siap. Karena apa? Gunung itu istilahnya alam bebas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di saat kita nanti mendaki. Apa saja yang bakal terjadi di sana. Jadi kita harus persiapkan mental kita terlebih dahulu sebelum kita merencanakan pendakian. Setelah kamu merasa bahwa kamu itu siap, maka langkah kedua adalah mempersiapkan fisik dan stamina kamu. Pastikan kamu sudah mempersiapkan fisik kamu. Salah satu cara untuk mempersiapkan fisik dengan cara jogging secara rutin, namun tidak berlebihan atau tidak memaksakan diri. Ingat, jangan memaksakan diri. Yang ketiga, kesiapan administrasi. Mental oke, fisik udah oke, administrasi kamu harus oke juga, biar nanti tidak mempersulit diri kamu sendiri saat kamu sedang berpetualang. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini, kamu harus cari tahu info gunung yang akan kamu daki atau yang akan kamu tuju. Kamu harus cari tahu apakah gunung yang kamu tuju itu buka atau tutup. Karena nggak sedikit gunung ditutup karena alasan tertentu. Misalnya kayak kebakaran hutan, cuaca ekstrim, atau pemulihan ekosistem. Setelah kamu tahu bahwa gunung yang akan kamu tuju itu buka, atau kamu memastikan bahwa gunung itu buka, selanjutnya kamu harus cari tahu informasi tentang jalur pendakian, tentang medannya, tingkat kesulitan medannya, dan estimasi waktu tempuh dari base camp ke pos 1 atau pos 1 ke pos 2. Kamu harus cari tahu semua itu. Oke? Yang kelima adalah persiapan peralatan. Banyak banget nih yang nanya ke aku, "Kak, apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan pendakian?" Sebelumnya, peralatan itu memang sangat penting, apalagi saat kita melakukan aktivitas outdoor, di luar kan. Jadi kita harus safety. Karena peralatan itu juga menjamin kayak keselamatan kita gitu. Jadi kita harus tahu apa aja nih yang harus kita bawa. Oke, aku akan nyebutin apa aja peralatan yang perlu dibawa. Di sini aku bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah tentang peralatan jalan, seperti sepatu. Buat kalian yang baru pertama kali mau ngedaki, aku saranin buat pakai sepatu yang ukurannya tinggi. Dan aku kasih tips buat milih sepatu untuk mendaki, itu harus ukurannya tuh lebih besar dari sepatu kalian. Misalnya sepatu kalian biasa yang kalian pakai itu ukurannya 40. Nah, kalian cari sepatu yang ukurannya 41. Karena dalam pendakian itu nggak semuanya itu nanjak. Ada yang wayahnya kita tuh turun. Pas turun itu kita menahan beban lebih banyak, jadi biar nggak lecet kakinya. Selanjutnya kaos kaki. Kaos kaki yang dipakai buat trekking bukan kaos kaki yang seperti biasanya kamu orang pakai sekolah atau pakai main ya. Itu benar-benar kaos kaki yang bisa menyerap keringat secara cepat, biar kalau misalnya panas itu kita nggak mudah gerah. Kalau dingin kita juga nggak kedinginan. Dan tips memilih kaos kaki itu harus lebih tinggi daripada sepatu kita. Misal sepatu kita milihnya di atas mata kaki nih, nah kaos kakinya harus lebih lagi dari sepatu itu gitu.
Selanjutnya, celana dan ikat pinggang. Ada beberapa jenis celana yang lazim dipakai saat pendakian. Misalnya kayak celana kargo, celana waterproof, sama celana soft shell. Terus ikat pinggang itu berfungsi untuk kalau misalnya celana kamu orang itu kebesaran, tuh bisa pakai ikat pinggangnya. Selanjutnya, baju outdoor. Hindari baju yang bahannya full katun, karena full katun itu susah nyerap keringatnya, lama gitu nyerap keringat. Jadi hindari full katun. Dan jangan lupa bawa baju pengganti atau baju cadangan. Kan kita nggak tahu di sana tuh hujan, apa cerah, apa gimana, kita nggak tahu. Jadi kita harus bawa baju ganti. Oke? Setelah itu, jas hujan. Kalian pasti tahu kan apa fungsinya jas hujan? Apalagi cuaca sekarang ini ya sering hujan gitu. Jadi kalian harus bawa jas hujan. Walaupun misalnya bukan bulan-bulan hujan, kalian tetap harus persiapkan jas hujan, karena kita nggak tahu cuaca di gunung itu kayak mana, kan bisa berubah-ubah. Nah, selanjutnya gaiter. Biasanya gaiter ini dipakai di trek-trek yang batu kerikil gitu, batu pasir. Jadi bisa digunain pas nemuin trek kayak gitu. Itu berfungsi buat melindungi kaki kalian biar nggak kemasukan batu kerikil atau batu pasir itu, dan itu juga menambah kehangatan pada kaki. Yang terakhir, trekking pole. Trekking pole ini kalau digunain secara baik itu bakal membantu perjalanan kalian tuh lebih ringan. Jadi berat beban kalian itu bisa ditahan oleh trekking pole yang kita pakai gitu. Selanjutnya aku bagi menjadi perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur itu ada tenda. Di sini wajib banget kalian bawa tenda. Itu buat tempat peristirahatan kalian, buat tidur kalian, biar nggak langsung kena terpa angin gitu kan. Nah, yang kedua itu sleeping bag. Itu tuh buat menjaga kehangatan tubuh kalian waktu kalian tidur, jadi anget, nggak kedinginan, ya kan. Selanjutnya adalah matras. Biasanya aku pakai matras karet, itu juga sering dipakai sama pendaki-pendaki lainnya. Ada juga yang pakai matras aluminium. Ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu menjaga kehangatan tubuh kita. Nah, yang ketiga itu matras busa. Yang jelas aku belum pernah pakai matras busa. Terus lampu tenda. Lampu tenda ini penting banget buat kalian yang nggak bisa tidur gelap-gelap atau takut sama gelap kayak aku ini. Perlengkapan selanjutnya adalah perlengkapan masak. Itu terdiri dari nesting, kompor, korek, sendok, garpu, piring, mangkok, dan lain-lain. Selanjutnya perlengkapan pribadi. Misalnya kayak kalian tuh punya penyakit mah, kalian jangan lupa bawa peromah. Terus dari itu jarum jangan lupa dibawa, benang, sikat gigi. Ya kalau menurut aku itu penting sih. Kalau menurut kalian kurang penting ya nggak apa-apa sih kalau nggak dibawa. Selanjutnya adalah perlengkapan pembantu. Perlengkapan pembantu ini biasanya sangat penting buat survival. Perlengkapannya terdiri dari kompas, peta, alat tulis, P3K, pisau, senter, survival kits, HT, dan jam tangan. Dan yang terakhir adalah keril. Keril ini penting karena keril ini memuat barang bawaan kalian semua. Ada satu lagi buat yang cewek. Jangan lupa bawa make up biar foto di puncaknya bagus, masih kelihatan fresh, nggak kumel, nggak kucil kayak aku kalau masih di puncak. Oke, itu aja yang perlu kalian bawa saat mendaki. Dan persiapan selanjutnya, tadi kan udah persiapan kelima ya. Sekarang persiapan yang keenam itu adalah pembekalan atau logistik.
pastikan bahwa logistik kalian itu cukup. Jadi sebelum beli logistik, kalian tuh harus data dulu apa aja yang perlu dibeli dan untuk berapa orang gitu. Dalam kelompok itu mau naik berapa orang. Jadi kalian tuh harus pastiin logistik yang kalian beli itu cukup untuk segitu orang dan berapa kali makan gitu. Oke, selanjutnya yang ketujuh itu pastikan bahwa kondisi tubuh kalian itu sehat walafiat. Karena nggak sedikit pendaki yang memaksakan diri untuk mendaki padahal mereka tahu bahwa kondisi tubuh mereka itu tidak memungkinkan untuk mendaki. Jadi aku saranin buat kalian semua yang misalnya kalian tuh ngerasa bahwa diri kalian ini belum siap untuk mendaki atau tidak memungkinkan fisik kalian ini ngedaki hari ini gitu. Jadi kalian harus batalin dulu, tunda perjalanan kalian ke minggu depannya atau dimana posisi tubuh kalian itu benar-benar sehat. Ingat, gunung gak akan kemana, tapi nyawa kalian yang bakal kemana. Dan yang terakhir itu izin orang tua. Ini adalah hal terpenting dari yang paling penting, apalagi buat anak gadis itu harus izin orang tua. Dan aku punya tipsnya nih, biar kalian diizinin buat ngedaki gunung. Kalau kalian perlu tips dari aku, komen di bawah ya. Nanti aku buatin videonya buat kalian semua. Oke, udah jelas ya apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan pendakian. Yang pertama adalah persiapan mental, kedua persiapan fisik, persiapan administrasi, cari tahu info gunung yang akan kalian tuju, yang kelima itu persiapkan alatnya, yang keenam logistik kalian, yang ketujuh pastikan bahwa kalian itu sehat walafiat, dan yang terakhir adalah izin orang tua. Ya, semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku, serta jangan lupa bunyiin tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke? See you!